Hai semuanya, welcome back to my channel Alivia. Gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Seperti biasa aku mau bahas drama Society Dynamite. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya aku semangat bikin videonya. Kali ini aku mau bahas drama Society Dynamite episode 9. Sedikit kilasan di episode 8 ya teman-teman. Jadi di episode 8 ketika Taesul mengejar Sigma, ada pria yang akan menikam Taesul. Dengan cepat Sohee menyelamatkannya sampai tangannya Sohee itu terluka. Begitu teman-teman, itu di episode 8 ya. Sekarang kita mau bahas di episode 9. Di episode 9, Sohee terbangun. Taesul yang berada di samping tempat tidurnya menanyakan apakah Sohee baik-baik saja karena tangannya terluka. Sohee bertanya tentang kejadian kemarin, pria yang menyerangnya dan keberadaan Sigma. Tetapi Taesul mengatakan kepada Sohee untuk beristirahat hari ini saja karena hari ini adalah ulang tahun Sohee. Lalu Taesul mengajak Sohee ke taman hiburan yang sering diinginkannya. Ketika sampai, Taesul teringat pada Taesan yang bekerja di sana saat masih kecil menjadi salah satu maskot di taman hiburan. 재밌니? Mereka berdua menikmati dan bersenang-senang di taman hiburan, memakai bando karakter, menaiki wahana sampai mereka beristirahat. Ketika sedang duduk beristirahat, Taesul mengatakan bahwa dia memesan villa dengan kolam renang di Hawaii pada tanggal 1 November untuk merayakan keberhasilan menyelamatkan dunia dari perang nuklir. Ketika Taesul pergi untuk membeli es krim, Sohee seperti kesetrum listrik, tanda sedang merasakan perjalanan waktu. Dia melihat ibunya dan dirinya ketika masih kecil di taman hiburan. Sohee pun berusaha agar tidak terlihat mereka berdua. Ketika sedang berjalan, ibunya menjatuhkan uang dan meminta Sohee untuk membantu mengambilkannya. Ibu Sohee mengenali kalung yang dikenakan Sohee. Sementara itu, saat Taesul mengantri es krim, Sohee kecil tepat di belakangnya. Taesul mengatakan kepadanya kalau dia seperti orang yang dia kenal. Tiba-tiba Sigma menelpon Taesul dan mengatakan kalau dia sudah melaporkan keberadaan Sohee di taman hiburan kepada biro kontrol. Sigma memberikan pilihan kepada Taesul. Apakah Taesul akan menyelamatkan dunia atau menyelamatkan Sohee? 형 복수하고 전쟁에서 이게 와서 나랑 만나자. Di tempat Sohee menyadari sudah dikelilingi oleh biro kontrol. Sohee melawan mereka satu persatu. Tapi Sohee mendengar ibunya memanggil dirinya versi kecil, sehingga mengalihkan perhatian Sohee. Sehingga Yonggi pun berhasil menembaknya. Dan Sohee pun terjatuh. Sohee dengan kesakitan memanggil ibunya dan dia pun tertangkap oleh biro kontrol. Ketika Taesul sampai di tempat Sohee berada, biro kontrol sudah membawanya kabur. Lalu, scene menunjukkan kejadian di masa depan pada tanggal 31 Oktober 2020. Sohee kecil berada di dalam mobil bersama orang tuanya. Terlihat bom nuklir jatuh membuat kota hancur dan kebakaran di mana-mana. Tiba-tiba sebuah rudal jatuh di jalanan tepat di depan mereka, membuat mobil mereka terbalik. Beruntung Sohee masih hidup dan ibunya mencoba menenangkannya. Mereka lalu berjalan mencari tempat perlindungan. Tiba-tiba seorang pria yang stres mengatakan Sohee adalah putrinya dan menyerang ibunya Sohee. Ayah Sohee melawan pria itu lalu membunuhnya. Namun ibu Sohee sudah terluka parah. Ayah Sohee berjalan menuju tempat perlindungan panel distribusi otomatis. Namun dalam waktu 3 menit, pintu pertama tidak akan ditutup oleh sistem. Ayah Sohee berusaha keras mencari solusi. Saat itu ibu Sohee mengatakan kepada Sohee kalau dia harus keluar untuk menutup pintunya dan tidak akan pernah kembali. Dia mengatakan kalau kedepannya kehidupannya akan sangat berat. Dia pun memberikan kalung yang dipakai ketika Sohee dewasa. Dia pun akhirnya pergi. Ibu Sohee berjalan keluar. Ayah Sohee mencoba menghentikannya. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan bertahan lama karena lukanya dan memilih menyelamatkan Sohee. Kemudian dia mendorong pintu pelan-pelan. Sementara Sohee berteriak dan menangis dengan ayahnya.
Bom nuklir pun tiba, menghancurkan kota. Di masa kini, 30 September 2020, saat ini Sohee berada di penjara biro kontrol. Yonggi yang ingin membunuhnya tidak diizinkan untuk menginterogasinya. Lalu Hwang Hyun-sung yang menginterogasinya. Dia bertanya kepada Sohee tujuan mendekati Taesul. Lalu Hwang Hyun-sung menyuntikkan bahan kimia yang bisa merusak sistem genetik Sohee. Jika menyuntikkan 2 kali lagi, maka Sohee akan lenyap seperti hantu. Tuan Park yang ditangkap oleh biro kontrol memberitahu petugas yang menjaganya bahwa dia akan kabur dari situ membawa anak buahnya dan akan membunuh biro kontrol yang terlihat. Namun dia akan membiarkannya hidup kalau dia mau memberikan obat kepada anak buahnya, karena jika tidak memakan obat itu, dia akan mati. Petugas itu pun memberikan obat kepada anak buah Tuan Park. Di sisi lain, Jae-sun sangat khawatir dan ingin segera menemukan Sohee. Tapi Taesul dengan serius sedang mencari markas biro kontrol lewat Google Map berbekal pengalamannya ketika ditangkap oleh biro kontrol. Akhirnya Taesul menemukan lokasi biro kontrol, yaitu berada di rumah sakit J. Rumah sakit yang disponsori oleh perusahaannya. Jadi dipastikan Sohee dibawa ke situ. 그래서 내가 갔을 때도 신호가 안 잡혔구나. Lanjut, Taesul pun bertemu dengan Edward Kim, yang sekarang menjadi CEO Quantum and Time. Taesul mengatakan kalau dia ingin berdonasi atas nama perusahaan, sehingga dia butuh surat kunjungan sponsor. Edward Kim kesal mengapa Taesul tidak datang ke pemakaman Direktur Kim, padahal Direktur Kim sudah membantunya dari awal. Setelah Taesul mendapatkan surat kunjungan, Taesul mengantar Jae-sun ke rumah sakit dengan berpura-pura menjadi CEO Edward Kim. Di dalam mobil, Taesul memberikan instruksi yang harus dikatakan Jae-sun kepada pimpinan rumah sakit. Ketika sedang dijelaskan bagian-bagian rumah sakit oleh pimpinannya, Jae-sun berpura-pura ingin pergi ke toilet. Dia mencari ruang server biro kontrol untuk memasukkan perangkat sehingga Taesul dapat mengontrol sistem keamanan dari luar. 간단하네. 소혜를 구한다. Untuk memudahkan masuk ke tempat terlarang, Taesul mempersiapkan lensa kontak khusus untuk Jae-sun, sehingga Jae-sun berhasil masuk ke dalam biro kontrol. 피폭되는 것 같아. 공개적으로는 피폭 안 된다. Lanjut, akhirnya Yonggi berhasil masuk ke dalam ruang Sohee dan mengarahkan pistol ke arahnya dengan penuh dendam. Sohee mengatakan kepadanya bahwa dia tidak membunuh ibunya. Yonggi mengambil suntikan karena dia tahu suntikan itu akan membuatnya lenyap. Yonggi menyuntiknya, namun Sohee tidak lenyap, sehingga Yonggi menodongkan pistol ke arahnya. Sohee memberitahu Yonggi bahwa ini bukan tentang pembunuh ibunya. Ini karena penyesalan yang dilakukan oleh Yonggi. Dia melampiaskan amarahnya kepada Sohee. Lanjut, Taesul menginstruksikan kepada Jae-sun untuk mencari server bingkai utama dan memasang perangkat tadi. Taesul dari luar menekan alarm kebakaran, sehingga alat pemadam kebakaran pun menyala. Yonggi mencoba menembak Sohee. Beruntung pelurunya habis. Percikan air terlihat di atas mereka. Sohee pun berkata dia sudah datang. Oke teman-teman, itu dia alur drama Sesai Plus The Might episode 9. Semoga kalian suka dan betah di channel Alivia ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kurang lebihnya seperti itu, aku mohon maaf ya. Dan see you on my next video. Dadah.